Wah, saya lihat dari belakang, wah bersemangat nyanyinya. Mantap. Acungkan jari jempolnya dong. Katakan, mantap. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga, ini merupakan satu bukti dan beberapa bukti yang akan kita dengarkan bersama bahwa kenaikan Kristus ke surga bukanlah cerita kosong, tetapi sesuatu yang memang terjadi di dalam dunia ini dan hanya Yesus di dalam dunia ini yang setelah mati bangkit dan naik ke surga. Tidak ada yang lain yang seperti Yesus Kristus. Mari kita perhatikan Lukas pasal 24. Ayat 50 sampai dengan 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ikuti kata-kata saya. Saya percaya Yesus telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji Tuhan. Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga ini merupakan bukti bahwa Yesus berasal dari surga. Yesus bukan berasal dari dunia, tetapi dia berasal dari surga. Pada saat Yusuf bertunangan dengan Maria, Yusuf terkejut, Maria sudah mengandung. Dan Yusuf bermaksud menceraikan Maria. Lalu malaikat datang kepada Yusuf dan malaikat katakan bahwa roh Allah akan turun atasnya. Jadi bayi yang akan dikandung oleh Maria bukan benih dari manusia, tetapi Roh Kudus. Kemudian malaikat juga berkata kepada Maria bahwa di dalam kandungannya ada Roh Kudus. Yesus bukan dikandung karena relasi antara Maria dan Yusuf, tetapi Roh Kudus yang hadir dalam kandungan Maria. Nah, pada saat kita mendengar bahwa Yesus bukan berasal dari dunia, Yesus berasal dari surga. Kalau kita melihat keadaan dunia pada saat sekarang dan berita-berita di dalam dunia pada saat sekarang ini, tidak ada satu berita pun yang mengatakan seseorang berasal dari surga. Hanya Yesus yang dikatakan berasal dari surga. Mari perhatikan apa yang Yesus katakan. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Di sini Yesus mengatakan bahwa Dia berasal dari surga. Sebab tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga.
Jadi Yesus berasal dari surga dan turun ke dalam dunia. Kemudian kita perhatikan Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 14 dan 16. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi pengakuan Yesus bahwa dirinya bukan dari dunia, tetapi dari surga. Nah, sekarang kita hubungkan dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian kita baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di sini ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman itu berasal dari surga. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita tahu bahwa Allah bertahta di dalam kerajaan surga. Kemudian pada ayat yang ke-14 di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang di surga, turun ke dalam dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi pernyataan-pernyataan yang baru kita baca ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus bukan berasal dari dunia. Dia berasal dari surga. Dia memiliki tempat di dalam kerajaan surga. Jika Yesus berasal dari surga, jika Yesus memiliki tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, maka Dia adalah Tuhan. Tidak mungkin seseorang berasal dari surga. Hanya Yesus yang adalah Tuhan yang berasal dari surga. Kita perhatikan Filipi pasal 2 ayat 9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan firman Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Rasul Paulus menekankan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Dia berasal dari surga, dan Paulus katakan Dia memiliki nama yang menyebabkan semua lutut
kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi menurut firman Allah yang dikatakan Tuhan di surga dan di bumi hanya Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus itulah Tuhan. Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Dialah yang mempunyai kekuasaan di bumi dan di surga. Yesus memiliki kekuasaan di surga dan di bumi. Jadi kehidupan manusia di bumi berada dalam kekuasaan Tuhan. Manusia yang berada di bumi selalu diawasi oleh Tuhan. Manusia yang ada di bumi senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Manusia tidak bisa menyembunyikan dosa di dalam dirinya sebab Tuhan tahu. Manusia tidak bisa menutupi dosa yang dia perbuat sebab Yesus Kristus adalah Tuhan yang tahu tentang apa yang diperbuat oleh manusia. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa sebelum kita berbicara, Yesus sudah tahu apa yang akan kita bicarakan. Itu adalah satu bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, berarti kita berada dalam posisi yang benar sebagai manusia yang menyembah kepada Tuhan yang benar. Kita berada dalam posisi yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengertian lain bahwa kehidupan kita di bumi dan di surga dijamin oleh Tuhan. Sebab Dia ada Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Sehubungan dengan firman Tuhan hari Minggu kemarin, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Mengapa ini bisa terjadi? Sebab Yesus adalah Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga dan Dia juga hadir di dalam dunia ini. Apa yang kita katakan sesuai dengan iman, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, pasti terjadi sebab kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, setiap akhir doa yang kita naikkan, kita harus berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab nama inilah yang akan didengar oleh Allah Bapa. Nama inilah yang akan menjadi nama yang melakukan apa yang kita ikat di bumi dan akan Yesus ikat di dalam surga. Dengan kata lain, bahwa setiap apa yang kita ikat di bumi, apa yang kita perkatakan di bumi, itu pasti terjadi. Sebab di surga ditentukan untuk terjadi di dalam bumi. Jadi bukan bumi yang mengatur surga, tetapi surga yang mengatur bumi. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Mengapa doa yang kita naikkan, kita ikat, tidak terikat di surga? Sebab apa yang kita naikkan itu tidak merupakan kehendak Tuhan. Dalam pengertian lain, bahwa segala sesuatu yang kita doakan untuk memuaskan kedagingan kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita, itulah doa yang tidak bisa terikat di surga. Inilah yang menyebabkan orang-orang percaya mengalami apa yang dinamakan dengan kecewa karena doanya tidak dijawab oleh Tuhan.
Inilah yang menyebabkan orang percaya frustasi dengan doa-doa yang dinaikkan tetapi tidak terjadi di dalam kehidupannya. Karena segala sesuatu yang dia ikat tidak untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang dia ikat di bumi hanya untuk memuaskan hawa nafsu dirinya sendiri. Tuhan, berkati aku, supaya dengan berkat Tuhan, aku bisa membanggakan diri. Berkati aku, supaya orang lain melihat bahwa aku adalah orang kaya. Berkati aku, supaya orang lain melihat aku sukses. Berkati aku, supaya orang lain salut terhadap diriku. Inilah yang kita ikat di bumi, tapi tidak terikat di surga. Sebab doa yang kita naikkan untuk kedagingan kita. Doa yang kita naikkan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Inilah yang menjadikan doa kita tidak terikat di surga. Segala sesuatu yang kita panjatkan, kita doakan, kita perkatakan sesuai dengan firman Allah, inilah doa yang akan terikat juga di surga. Misal begini, aku percaya di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Nah itu kita mendoakan firman. Inilah doa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Aku percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku akan sembuh. Inilah doa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Sebab kita berdoa, aku percaya bahwa di dalam nama Yesus segala sesuatu yang kukatakan sesuai firman Tuhan pasti terjadi di dalam diriku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan di tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Efesus bahwa Yesus yang telah naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Paulus katakan bahwa Yesus memiliki satu tempat keberadaan yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja. Artinya Yesus yang adalah Tuhan berkuasa untuk segala penguasa, segala kekuasaan, segala pemerintahan yang ada di bumi ini. Apapun yang dikerjakan oleh mereka, kalau itu bertentangan dengan Tuhan, Tuhan akan menggagalkannya. Apapun yang mereka lakukan, jika tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, akan Tuhan hancurkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang beriman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian orang-orang di sekitar tempat tersebut memiliki satu sikap untuk membenci dia sebagai orang percaya. Satu ketika
mereka mau mengusir ibu ini untuk keluar dari tempat tinggalnya. Meninggalkan masyarakat di tempat tersebut karena ibu ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat orang-orang sudah mengepung rumah tersebut dan mereka berteriak-teriak mengusir si ibu ini untuk keluar dari rumahnya. Mengusir ibu ini untuk keluar dari desa tersebut. Di sana Allah berkarya. Allah mengacau balaukan mereka. Dan malaikat Allah menampakkan diri. Lalu mereka lari ketakutan. Nah puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah bukti nyata bahwa setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah orang yang selalu dijaga oleh Tuhan. Dia adalah orang yang selalu berada dalam pemerintahan Tuhan. Pemerintahan yang berkuasa atas manusia, atas pemerintahan, atas kekuasaan yang ada di bumi ini. Jadi bagi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, pemerintahan di bumi ini tidak ada apa-apanya. Bagi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, manusia sehebat apapun di bumi ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 2, raja-raja bersepakat untuk melawan Tuhan. Tetapi Tuhan di surga hanya menertawakan mereka. Artinya apapun kesepakatan raja-raja di bumi ini yang berupaya untuk memberontak kepada Tuhan, Tuhan menertawakan apa yang akan mereka perbuat. Dan Tuhan akan mengacaukan mereka. Oleh sebab itu segala sesuatu bentuk pemerintahan di bumi ini yang berupaya untuk melawan Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Segala bentuk pemerintahan di bumi ini yang berupaya untuk melawan Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan bersikap demikian? Sebab Tuhan mengasihi setiap orang yang percaya. Sebab segala sesuatu yang terjadi di bumi ini berada dalam pengawasan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan. Kita harus sadar bahwa kita menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus sadar bahwa dimanapun kita berada, kita selalu disertai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita diketahui oleh Tuhan. Apapun yang kita perbuat, Tuhan tahu. Apapun yang kita perkatakan, Tuhan dengar. Dengan demikian, kita harus mengambil sikap. Saya harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saya harus menjadi orang yang hidup menurut firman Tuhan. Saya harus mendengar dan mempraktikkan firman Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan saya. Mengapa kita tidak mengalami realita Tuhan? Bukankah Tuhan itu hidup? Mengapa kita tidak mengalami mujizat? Bukankah Tuhan itu sanggup melakukan mujizat? Sebab ada kehidupan di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan tidak turut campur dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka haruslah
berupaya untuk hidup bersih di hadapan Tuhan. Harus berupaya hidup suci di hadapan Tuhan. Harus berupaya hidup benar di hadapan Tuhan. Maka seluruh aspek kehidupan kita akan mengalami realita Tuhan. Sebab Yesaya dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan yang menjadi pemisah antara Tuhan dan dirimu adalah dosa. Yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar doamu adalah dosa. Yang menyebabkan Tuhan tidak bekerja di dalam dirimu adalah dosa. Yang menghalangi Tuhan bekerja dalam diri kita adalah dosa. Jadi relasi kita sebagai orang percaya, kita menyembah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dibutuhkan sikap hidup, dibutuhkan perbuatan, dibutuhkan pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, yang searah dengan firman Tuhan. Di luar itu, kita akan selalu mengalami gejolak dalam kehidupan ini. Kita akan selalu mengalami satu benturan dengan kehidupan di dalam dunia ini. Kita akan selalu mengalami gesekan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab pada saat kita hidup tidak bersih di hadapan Tuhan, pada saat hidup tidak benar di hadapan Tuhan, pada saat kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu merupakan bukti iblis sedang menguasai kehidupan kita. Iblis menguasai pemikiran kita. Iblis menguasai hati kita. Seperti Hawa yang jatuh dalam dosa. Allah memberikan perintah jangan makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa melanggar perintah Allah. Disinilah gesekan terjadi. Disinilah goncangan dalam kehidupan Adam dan Hawa terjadi. Dia menjadi orang yang takut akan Tuhan karena dia berbuat dosa. Ketika seseorang berbuat dosa, yang ada di dalam dirinya adalah takut akan Tuhan. Takut apa? Takut dihukum oleh Tuhan. Jadi segala bentuk segi kehidupan kita di dalam dunia akan mengalami benturan karena dosa yang kita perbuat. Segala bentuk upaya yang sedang kita lakukan tidak akan mengalami hasil yang baik dan memuaskan. Sebab dosa inilah yang merusak segala rencana cita-cita dalam kehidupan kita. Jadi dengan demikian, kita memang dituntut untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita memang dituntut untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kita adalah umat Tuhan. Kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan yang mempunyai garis-garis tertentu. Mempunyai peraturan-peraturan tertentu dan kita semua harus ikut peraturan Allah. Kehidupan kita harus berpola kepada firman Allah. Kehidupan kita harus sesuai dengan firman Allah. Kehidupan kita harus selalu berdasarkan firman Allah. Maka di sanalah realita Allah akan terjadi. Di sanalah kita akan melihat mujizat. Di sana kita akan melihat perkara besar. Di sana kita akan mengalami realita Allah. Bahwa Dia benar adalah Tuhan
yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas mata pencaharianku. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kesehatan tubuh jasmaniku. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan keluargaku. Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk masa depanku. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang inginkan terjadi dalam kehidupanku. Kehidupan yang mengarah kepada kebenaran. Inilah kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Kehidupan yang sesuai dengan firman Allah, inilah kehidupan yang disukai oleh Allah. Inilah kehidupan yang menyenangkan Allah. Bukankah Allah berfirman, "Dialah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berfirman." Pada saat Yesus mau dibaptiskan, Allah berbicara demikian. Sebab Yesus hidup taat sesuai dengan firman Allah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya, bahwa Yesus taat sepenuhnya kepada Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini dikatakan bahwa dia berkenan kepada Allah. Dia hidup menyenangkan hati Allah. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus sadar bahwa kehidupan kita selalu dipantau oleh Dia. Kita harus sadar dimanapun kita berada, Allah selalu beserta dengan kita. Kita harus sadar apapun yang kita katakan didengar oleh Allah. Kita harus sadar apapun yang kita perbuat, Allah tahu apa yang kita perbuat. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah masa di mana kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah masa di mana kita mengalami suatu proses terganggu di dalam kekristenan kita. Proses yang akan kita lalui bersama Tuhan adalah proses kehidupan yang berkemenangan. Sebab Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus inilah juga yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus yang naik ke surga, inilah Tuhan yang berkemenangan. Sebab langit yang ada di sana dikuasai oleh pemerintahan setan. Pemerintahan kuasa kegelapan, penguasa-penguasa kerajaan udara. Yesus naik ke surga mengalahkan pemerintahan setan yang ada di udara di sana. Jadi kita menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan, Tuhan yang berkemenangan. Kalau kita menyembah Yesus sebagai Tuhan yang berkemenangan, pasti kita pun menjadi orang yang berkemenangan. Sebab kita adalah pengikut Kristus. Iblis hanya melihat siapa diri kita. Kalau hanya sebagai manusia biasa, iblis akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kalau dia melihat kita sebagai pengikut Kristus yang hidup benar di hadapan Tuhan, iblis tidak akan mengganggu kita. Sebab ada kemuliaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Pada saat kita hidup sesuai dengan firman Allah, firman itu akan melindungi kehidupan kita. Pada saat kita memiliki prinsip bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku, maka dia adalah orang yang mau hidup sesuai firman Allah. Orang yang hidup sesuai dengan firman Allah dibasuh oleh darah Kristus. Orang yang hidup sesuai dengan firman Allah ditakuti oleh iblis. Sebab tidak ada celah dalam kehidupan orang yang demikian. Mengapa iblis menyerang kehidupan manusia? Mengapa iblis mengobrak-abrik kehidupan orang percaya? Karena ada celah yang dijadikan oleh iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita.
Celah itu bisa berupa pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pikiran-pikiran jahat, perbuatan-perbuatan jahat, perasaan-perasaan jahat. Itulah yang dikatakan sebagai celah yang akan dipakai oleh iblis untuk menguasai kehidupan kita. Jika iblis sudah bercokol, sudah mendapatkan tempat untuk berpijak, maka dia akan terus berupaya menghancurkan kehidupan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Pernah saya memberikan satu perumpamaan tentang seseorang yang berkemah dengan unta yang dia tunggangi. Ketika dia berkemah, udara di sekitarnya begitu dingin. Lalu sang pemilik unta ini melihat unta yang sedang kedinginan di luar tenda. Lalu ada rasa kasihan terhadap unta tersebut. Ada rasa bagaimana dia harus memelihara unta tersebut. Maka dimasukkannya kepala unta itu ke dalam tenda. Sebatas kepala itulah yang ditutup oleh tenda. Namun pemilik unta ini kembali berkata, kasihan kalau hanya sebatas kepalanya saja, sedang badannya tidak. Lalu dia berpikir, aku mengasihi binatang. Dia berpikir aku adalah seorang yang mengasihi binatang. Maka sebagian badannya kembali dimasukkan ke dalam tenda. Sang pemilik tenda ini berkata, sudah aman. Sudah mendapatkan kehangatan di dalam tenda. Tetapi dia kembali keluar dan melihat bagian ekor daripada unta itu berada dalam posisi yang dingin. Dia menjamah unta tersebut, bagian ekornya terasa dingin. Lalu dia berkata, kasihan kalau gitu. Maka sang pemilik unta dan pemilik tenda itu memasukkan unta seluruhnya ke dalam tenda. Unta masuk ke dalam tenda dan si pemilik tenda ada di dalamnya. Yang namanya unta, dia tidak berperi kemanusiaan. Lalu unta itu mendorong tuannya, si pemilik tenda itu didorongnya oleh badannya. Lalu kaki unta juga menerjang si pemilik tenda. Lalu pemilik tenda itu terusir keluar dari tenda. Tinggal unta itulah yang tidur di dalam tenda. Inilah dosa yang sudah berpijak dalam kehidupan orang percaya. Dia akan terus berupaya masuk ke dalam kehidupan orang percaya, sehingga kehidupan orang percaya dapat dikuasai oleh kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh kehidupan yang jahat yang memang direncanakan oleh setan untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Jadi perlu kita sadari seperti Rasul Petrus katakan, hai orang percaya, berjaga-jagalah dalam kehidupanmu. Engkau memang anak Tuhan, engkau memang umat Tuhan, tetapi waspadalah, iblis sedang berada di sekitar kita. Jangan sampai membuka pikiran kita untuk hal yang jahat. Nanti iblis akan masuk dalam kehidupan kita. Jangan membuka hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nanti iblis akan menguasai kehidupan kita.
Jangan membuka perasaan ini untuk diisi dengan perasaan-perasaan yang tidak sesuai firman Allah. Nanti iblis akan menguasai perasaan kita dan merusak perasaan kita. Mengacaukan perasaan kita. Jadi Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang akan terus beserta dengan kita sebagai umatnya. Dia beserta untuk kita supaya segala sesuatu dalam kehidupan kita baik adanya. Rasul Paulus katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengasihinya. Orang yang mengasihi Yesus, Yesus katakan dialah yang melakukan firman Tuhan. Pada saat seseorang melakukan firman Tuhan, Yesus katakan, Aku dan Bapa akan tinggal di dalam dirinya. Jadi ada jaminan dalam kehidupan orang percaya yang melakukan firman Tuhan bahwa Yesus ada, tinggal di dalam diri orang tersebut. Bukan hanya diri Yesus, tetapi Allah juga tinggal di dalam diri orang percaya. Oleh sebab itu, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata harus diberitakan di dalam dunia. Apakah yang harus diberitakan di dalam dunia? Mari kita perhatikan Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 47. Kita baca bersama. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Inilah yang Yesus maksudkan bahwa setiap orang percaya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus selalu menyadari bahwa dia dibawa oleh Tuhan untuk hidup benar di hadapannya. Dan firman Allah menyatakan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Seseorang akan dikatakan sebagai milik Tuhan. Seseorang akan dikatakan sebagai umat Tuhan. Itu terjadi lewat satu kesadaran atau pertobatan. Dan melalui pertobatan itu pengampunan dosa terjadi. Melalui kedua hal inilah seseorang bisa berkata, ya Bapa, ya Aba kepada Allah. Jadi setiap orang yang berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, hendaknya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan. Harus mendasarkan seluruh aspek apa yang dia lakukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, Yesus berkata, firman Allah berkata bahwa tentang pertobatan yang sesungguhnya bila ada nama Kristus. Jadi kalau seseorang aku berkata aku bertobat, tetapi tidak ada nama Yesus, pertobatan yang semu. Kalau seseorang berkata aku sudah mengaku di hadapan Allah, aku percaya aku diampuni akan segala dosa, tetapi kalau tidak ada nama Kristus, tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak akan terjadi pengampunan dosa.
Jadi segala bentuk perkataan manusia, segala bentuk pemikiran manusia tentang pertobatan dan pengampunan tidak akan terjadi dalam diri manusia jika tidak ada nama Yesus. Kalau seseorang berkata, aku bertobat di dalam nama Yesus, maka terjadilah pertobatan yang sesungguhnya. Kalau seseorang berkata, aku sudah mendapatkan pengampunan dosa dari Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, maka pengampunan dosa sesungguhnya terjadi di dalam dirinya. Jadi dunia harus mengetahui bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang naik ke surga, dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang satu-satunya yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi manusia yang ingin diselamatkan oleh Allah lewat Yesus Kristus harus terlebih dahulu bertobat. Harus terlebih dahulu mendapat pengampunan dosa. Sebab hanya Yesus Kristuslah yang ditentukan Allah untuk mengampuni dosa kesalahan manusia. Efesus pasal 1 Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus membawa kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Yesus membawa kita untuk melakukan firman Allah. Sebab dengan melakukan firman Allah, hidup benar sesuai dengan kehendak Allah, di sanalah realita Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Di sanalah mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Di sanalah pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Di sanalah pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu harus kita menyadari bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka akan ada satu perlindungan dalam diri kita. Akan ada satu kekuatan di dalam diri kita untuk apa? Berkata tidak terhadap dosa. Untuk berkata tidak terhadap perkataan-perkataan yang tidak benar. Untuk berkata tidak terhadap pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Untuk berkata tidak terhadap perasaan atau hati yang tidak benar di hadapan Allah. Dan pada saat kita melakukan akan seluruh kebenaran firman Allah, maka akan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi umat pemenang. Kita akan mengalami realita Tuhan. Kita akan mengalami pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat di dalam dunia ini, kalau sesuai dengan firman Allah, kita akan meraih keberhasilan dari apa yang kita perbuat. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, maka rencana kita akan terjadi. Sebab tidak ada halangan bagi Allah untuk bekerja dalam diri kita. Tidak ada penghambat bagi Allah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, mari saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga, biarlah Ia membawa kita
untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Yesus. Mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Melakukan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekian firman Tuhan.